Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali pada petang hari ini di dalam kasih sayangnya Tuhan. Renungan pada sore hari ini kita dapatkan dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-25. Dan kita baca sampai ayat yang ke-34. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaianmu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara sekalian, kita mengerti bahwa manusia itu memiliki kekhawatiran. Kekhawatiran ini diawali di Taman Firdaus ketika Adam dan Hawa berdosa. Mereka mulai takut dan mereka mulai berusaha untuk menutupi ketelanjangan tubuh mereka. Dan ketika Tuhan mencari, bukan berarti Tuhan tidak tahu, Dia tahu. Di manakah engkau, Adam? Adam dan Hawa sembunyi karena khawatir ketahuan segala perbuatannya. Nah, sifat itu turun-temurun dari kerajaan kepada kerajaan, dari raja kepada raja, turun-temurun sampai pada saat ini manusia diliputi dengan kekhawatiran. Khawatir tidak makan,
khawatir tidak minum, khawatir tidak berpakaian, dan 1001 macam kekhawatiran yang lain. Tetapi dari ayat yang barusan kita baca, Yesus berkata, jangan kamu khawatir dari hal esok hari. Karena setiap hari memiliki kekhawatirannya, memiliki persoalannya, memiliki juga jawabannya. Itu sebabnya saudara-saudara, kita mau belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai jangan kamu khawatir. Ya. Lalu dia katakan, pandanglah burung-burung di langit. Dia suruh pandangan kita tidak kepada kekhawatiran, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, tetapi pandang burung di langit. Artinya pandangan kita harus ke atas. Burung itu tidak menabur, burung itu tidak menuai, tetapi yang heran, Tuhan pelihara setiap hari. Dia yang tidak tahu apa itu artinya padi hanya dengan insting. Dari dia kecil sampai dia besar, Tuhan memelihara burung. Lalu dia berkata, kalau Tuhan memelihara burung di udara, apakah lagi dia pasti memelihara kita. Berarti di hadapan Tuhan, keadaan kita lebih diperhatikan daripada burung di udara. Lalu dia juga berkata, lihatlah bunga bakung di ladang yang tidak menanam dan tidak juga memetik. Tetapi aku berkata, kata Yesus, Salomo dengan segala kehebatannya, Raja Salomo adalah raja yang paling kaya di dunia. Tidak ada yang akan melewati kekayaan dia, dan kapanpun tidak akan ada. Itu janji Tuhan kepada Salomo. Salomo dengan segala kemuliaannya tidak sehebat bunga bakung ketika Tuhan menghiasinya. Apakah lagi katanya Tuhan akan memberi pakaian kepada kita. Lalu dia kalkulasi, itu sebabnya jangan kamu khawatir dari hal apa yang kamu makan, minum, atau pakai. Karena ketiga hal itu dituntut oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, aneh saudara-saudara jikalau kita mengaku pengikutnya Tuhan, tapi khawatir. Berarti belum kita mengenal Dia sedalam-dalamnya. Berarti kita belum mengenal Dia seutuhnya. Itu sebabnya kita belajar firman Allah bukan untuk dihafal, tetapi untuk mengerti siapa penulisnya. Apa yang dimaksudkan oleh penulisnya itu. Maka itu janganlah saudara khawatir atau takut dan bimbang segala sesuatu. Semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Lalu ada yang khawatir dari hal besok. Padahal besok belum datang. Kita tidak boleh memakai bayangan kemarin. Dan kita juga tidak boleh memakai cahaya matahari besok. Kita hidup hari ini. Kita mengalami kehidupan, kita bernafas hari ini. Bukankah Tuhan masih memelihara kita sampai kepada hari ini? Penulis surat Ibrani berkata, garis besar surat Ibrani adalah hari ini. Jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Seperti pada masa
Tuhan marah kepada orang-orang Israel. Hari ini, jikalau engkau mendengar suara Tuhan, jikalau Tuhan mengetuk hati kita, jangan kita mengeraskan hati dan berkata, dari mana kita makan? Dari mana kita minum? Bagaimana kita dapat pakaian? Sebab firman Allah itu dituntut dan kita tidak usah menuntut. Tuhan itu siapa memangnya yang kita harus tuntut? Dia pencipta kita. Dia hebat, besar. Dia maha hadir. Dia maha ada. Dia maha kuasa. Dia maha tinggi. Sebelum bumi dijadikan, dia sudah ada. Senanti kalau dunia dilipat di gulung langit, dia tetap ada. Sungguh menarik, saudara-saudara, kalau kita berpikir bahwa orang tua kita itu pernah muda, pernah kecil, pernah muda, pernah ada di dalam sebuah pesta perkawinan. Kita belum ada. Lalu lahirlah kita dilahirkan. Ayah ibu saya sudah tidak ada. Adik saya sudah tidak ada. Tetapi Tuhan tetap ada. Dan setelah saya nanti berakhir hidup saya, anak saya masih ada. Cucu saya masih ada. Ya, jadi kita mengenal Tuhan yang berbicara kepada Adam. Kita mengenal Tuhan yang berbicara kepada Nabi Musa. Kita mengenal Tuhan yang berbicara kepada Daud, berbicara kepada Salomo, berbicara kepada Yakub, berbicara kepada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, dari Yesaya sampai Maleakhi. Dia juga yang menyaksikan ketika Yesus disalib. Dia tahu ketika Yesus dibaptis. Dia juga mengenal berita dari Yohanes Pembaptis, bahkan akhir zaman, dia sudah tahu, dia sudah lihat. Itu sebabnya saudara, kita harus bangga karena kita ciptaannya Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang heran, ya, yang heran besar. Di dalamnya kita diciptakan. Lalu ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah. Dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bukan makan minum. Tadi jangan kamu khawatir dari hal yang kamu makan atau kamu minum. Tapi cari dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Kata carilah dipakai kata zeteo, yang artinya utamakanlah, nomor satukan. Utamakan dia. Utamakan dulu Tuhan dengan kerajaannya. Lalu Yesus pernah berkata, kerajaan Allah ada di dalammu, ada di dalam kita, ada di dalam saudara, ada di dalam saya. Apa buktinya kerajaan Allah itu ada dalam hati kita? Kita tidak khawatir dari hal apa yang kita makan. Kita tidak khawatir akan hal apa yang kita akan minum, atau apa pakaian yang akan kita pakai. Lalu dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya,
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada persoalannya. Tapi Tuhan yang menolong kita kemarin adalah Tuhan yang sama menolong kita hari ini. Dan juga Tuhan yang sama akan menolong kita besok. Mari saya mengetuk hati saudara-saudara, pendeta-pendeta yang memiliki jemaat besar, untuk mengingat hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa, yang perintisan, yang jemaatnya kecil. Mereka tidak tahu harus berbuat apa ketika ada keadaan seperti hari ini. Ulurkan tangan saudara. Jadilah tangannya Tuhan untuk memberikan berkat kepada mereka. Tolonglah mereka. Tolonglah saudara-saudara kita, sesama kita, yang tidak punya apa-apa, yang tidak tahu harus bekerja di mana. Para kuli-kuli bangunan, yang menjual tenaga untuk mendapatkan sedikit uang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa ketika semua menjadi sunyi dan sepi. Bisnis menurun. Dan karena Amerika korbannya begitu banyak, sehingga pasar di Eropa anjlok. Tapi kita punya Tuhan tidak pernah anjlok. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memelihara saudara, Tuhan yang memelihara saya, Tuhan yang memelihara kita semua. Mari saudara-saudara, saya mau akhiri dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang prajurit sedang masuk di dalam peperangan. Dan prajurit itu kelihatan gugup. Lalu jenderalnya tahu dia kelihatan gugup, jenderalnya panggil dia. Apa kamu gugup? Siap jenderal. Memang saya gugup, takut. Jenderal bilang, jangan takut. Sebab kalau kamu dikirim di garis depan, ada dua kemungkinan. Kamu ditaruh di barisan depan, atau kamu ditaruh di barisan belakang. Kalau kamu ditaruh di barisan belakang, sudah, tidak usah khawatir. Kita tidak akan kena apa-apa. Kalau engkau ditaruh di barisan depan, ada dua kemungkinan. Kamu ditaruh di tempat yang berbahaya, atau kamu ditaruh di tempat yang tidak berbahaya. Kalau kamu ditaruh di tempat yang tidak berbahaya, tidak usah kamu takut. Tapi kalau kamu ditaruh di tempat yang berbahaya, masih ada dua kemungkinan. Yaitu kamu kena tembak, atau kamu tidak kena tembak. Kalau kamu tidak kena tembak, tidak usah takut. Dan kalau engkau kena tembak, masih ada dua kemungkinan. Kamu keserempet peluru, atau kamu kena tembak dengan luka parah. Kalau kamu keserempet peluru, tidak usah takut. Ada yang akan merawat engkau. Luka akan dibungkus. Nyawa selamat. Tetapi kalau engkau kena dengan luka parah, masih ada dua kemungkinan. Kamu luka parah dan dibawa ke garis belakang, tidak usah takut, kamu akan sembuh. Kemungkinan yang terjelek, kamu meninggal. Dan kalau kamu meninggal, kamu mati gugur, maka kamu sudah tidak akan takut lagi. Sejak itu, tentara itu, prajurit itu, tidak takut lagi bertempur. Saudara, jenderal kita, Yesus Kristus, Tuhan kita, Dia menaruh kita di garis depan kehidupan. Sekarang kita sedang berperang dengan kekhawatiran. Tetapi Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu tidak percaya? Bahasa Inggris, kenapa imanmu kecil? Saudaraku,
Kita punya jenderal tidak pernah kalah perang. Dia selalu menang. Itu sebabnya kita sedang ada di dalam pasukan elit. Pasukan yang selalu menang dalam peperangan. Dan dengan demikian saya mau akhiri. Saudara-saudaraku, renungan ini jangan saudara khawatir. Jangan bimbang dan jangan takut. Tabahkan hati saudara. Karena Tuhan sudah menang di atas segala persoalan saudara dan persoalan saya. Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk perjanjian-Mu, karena kami membaca firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang ya dan amin, bahwa Engkau berjanji kami tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena Engkau selalu memelihara kami di dalam segala keadaan, di dalam segala masalah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berterima kasih karena Engkau sudah sembuhkan Saudara Henry Saputra, pelatih PBSI. Terima kasih Tuhan. Sembuhkanlah juga saudara-saudara kami, bangsa kami yang sedang sakit, yang sedang dirawat. Berkati mereka, berkati mata pencaharian mereka, berkati warung jualan mereka, berkati para tukang becak, berkati tukang dokar, berkati semua rakyat Indonesia, berkati dimanapun juga, nelayan-nelayan Engkau berkati dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang memelihara umat manusia. Tuhan, kami mau alaskan doa kami dengan keyakinan Engkau dengar dan jawab doa kami. Hanya di dalam nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang setiawan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.